Gini ya Bapak Ibu, kalau tiba-tiba Tuhan membelamu, yang kau nanti-nantikan terjadi, jangan langsung happy, jangan terlalu dini selebrasi. Seperti orang yang lari gitu, belum sampai garis finish, kalau pitanya itu belum putus karena perutmu atau dadamu, jangan langsung ece musuhmu, dan jangan terlalu cepat untuk berbahagia. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera, supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Mari kita baca sekarang Ester pasal 8, perintah raja yang menguntungkan orang Yahudi. Jadi ada perintah raja yang menguntungkan orang Yahudi. Pada hari itu juga Raja Ahasiweros mengaruniakan harta milik Haman, seteru atau musuh orang Yahudi, kepada Ester sang ratu dan Mordekai. Mordekai papa asuhnya, ya, kakak sepupunya yang jauh lebih tua. Dan Mordekai masuk menghadap raja karena Ester telah memberitahukan apa pertalian Mordekai dengan dia. Kita langsung lompat cerita. Tapi setiap khotbah ini bisa berdiri sendiri dalam wahyu dan hikmat. Tapi supaya Anda tidak terputus, di pasal 7 sebelumnya, yang namanya Haman sudah kelihatan jeleknya, dan raja perintahkan untuk dia dieksekusi. Dan setelah Haman si Hitler zaman dulu ini dihukum mati, maka raja memindahkan semua wewenang harta bendanya Haman seteru bangsa Yahudi atau musuh orang Israel ini ke tangannya Mordekai, papa asuhnya Ester sang ratu. Ya, jangan bingung ya, ikuti saya. Jadi Mordekai sekarang tiba-tiba jadi Perdana Menteri. Tempat itu sebelumnya diduduki oleh Haman. Haman ini adalah orang kepercayaan nomor 1, boleh dikatakan dia orang nomor 2 setelah Ahasiweros. Ahasiweros saking percayanya sampai gak menyadari sudah dimanipulasi. Cincin meterainya itu, power of attorney hari ini bahasanya, yaitu kuasa pengacara, diberikan ke tangan Haman tanpa diaudit lebih dulu. Jadi Haman pakai cincinnya raja untuk memerintahkan pembunuhan dan pemusnahan bangsa Yahudi, tanpa dia sadari. Hitler ini nggak sadar bahwa ternyata ratu itu pun orang Yahudi, karena dia nggak tahu. Haman kena batunya. Jangan jahat sama orang, sebab ketika hati kita salah, lubang yang kita gali, saya jamin selama di atas masih ada Tuhan, kau akan jatuh sendiri di dalamnya. Apalagi kalau kita menginjak kaki orang yang berkenan, meskipun sekarang mereka bisa dibully, cepat lambat orang yang salah akan berhadapan dengan Allah. Dan Allah itu saking pintarnya, dia itu sutradara yang tiada duanya. Setiap orang-orang yang tidak dikenannya, yang ditentang oleh yang Maha Kuasa, pasti akan misstep, pasti akan salah langkah. Tidak perlu bahkan orang benar menjatuhkan mereka, karena itu jangan pernah bunuh karakter siapa-siapa. Gak usah bela diri, lakukan aja seperlunya, sebab orang yang salah cepat lambat akan salah langkah dan masuk ke perangkap sendiri. Malah justru kalau kita terhadap musuh, orang-orang jahati kita, zolimi kita, orang-orang yang kata-katai kita, yang sikut kita, yang merugikan kita, justru kita harus doakan supaya mereka itu jangan dihukum keterlaluan. Meskipun hati-hati kita tuh gak boleh jadi pembenci dan pendendam. Kita harus mendoakan musuh itu, kenapa? Karena mereka pasti jatuh. Cuman kita doakan supaya Tuhan masih meninggalkan berkat, minimal sebuah kesempatan untuk mereka bertobat. Anda dan saya harus pahami dulu konteks ini. Haman punya posisi diberikan ke Mordekai. Haman ini dulu posisinya super tinggi, sudah benar-benar ini pegawai yang agak keterlaluan. Menjilat atasan sehingga pegawai yang lain itu dia anggap semua bawahannya dia, padahal bukan dia rajanya. Ini tipe orang yang benar-benar narsis. Orang-orang yang suka pakai nama lah, catut nama atasannya. Dan karena atasannya itu percaya buta, semua orang takut sama dia. Dan posisi itu akhirnya diberikan ke orang lain karena dia pada akhirnya terbukti salah. Kelihatan jeleknya, kelihatan intention, kelihatan maksud buruknya.
Semua ikan busuk itu tidak bisa lama-lama kau tahan di dalam kulkas, kau simpan di sana. Cepat lambat akan ketahuan. Jadi jangan jelek-jelekan orang. Kalau orang itu jelek, nanti dia akan menjelekkan dirinya sendiri. Inilah kutukan orang yang salah di hadapan Allah. Mereka akan misstep sendiri. Mereka akan clumsy bahasa Inggrisnya. Mereka nanti akan ceroboh sendiri. Ya. Tugas kita jangan salahkan orang. Tugas kita lakukan kebenaran. Nanti orang itu akan jatuh sendiri dalam perangkapnya jikalau Tuhan menentangnya. Kita melihat hari itu, pada hari itu juga ayat 1, Raja Ahasiweros mengaruniakan harta milik Haman, seteru orang Yahudi, kepada Ester sang ratu. Tapi karena Ester itu tidak di dalam pemerintahan, dia adalah istri baginda, maka diserahkan pada Mordekai, papa asuhnya Ester, sama-sama orang Yahudi nih. Dan Mordekai masuk menghadap raja karena Ester memberitahukan pertalian antara Mordekai dengan dia. Ester cerita, sebenarnya dia ini adalah kerabatku. Mordekai ini adalah ayahku, bukan papa kandung, bukan ayah kandung saya, tapi papa asuh saya. Dia adalah mentorku. Makanya Mordekai dikasih kepercayaan besar. Coba perhatikan lagi di ayat 1, kembali lagi di situ. Pada hari itu juga Raja Ahasiweros mengaruniakan harta milik Haman. Stop. Ulang lagi. Pada hari itu, garis bawahi. You see, kalau Tuhan membela kita, itu dalam sekejap mata. Makanya judul topik khotbah saya yang sekarang ini adalah pembelaan yang seketika. It doesn't take long kalau Tuhan membelamu, sungguhan. Dan kalau Tuhan hendak membela seseorang, tidak tentu ada titik terang atau tanda-tanda ke arah sana. Makanya itu jangan berkata begini, aku doa selama ini kok bahkan tidak ada sama sekali titik terangnya. Tidak ada kemajuan. Allah tidak bekerja seperti manusia, pakai progres segala. Tuhan tuh tidak sungkem ke siapa-siapa. Kan Tuhan kalau bekerja, Tuhan berkata, pada hari aku menyelamatkanmu, aku akan menyelamatkanmu. Di hari aku berkenan, aku akan menolongmu. Karena Tuhan itu tinggal dalam kekekalan dan Dia Maha Kuasa, Dia mengatasi waktu. Musa pernah menulis sebuah mazmur, bunyinya begini, sebab 1000 tahun bagi Musa seperti 1 hari. Tahukah kerugian Anda dalam 10 tahun, kalau Anda Allah bekerja, kalau Allah di pihak Anda, kalau Anda berada di sisi Tuhan, taat saja dan setia. Bukankah Mazmur juga berkata begitu? Lakukan dengan setia, tinggallah di negeri, kamu akan memperoleh negeri. Tidak butuh waktu 10 tahun untuk mengembalikan kerugian 10 tahun. Tahukah Anda, kalau Allah bekerja dengan dahsyat dalam hidup seseorang, dalam 1 hari bisa kembali itu 10 tahun rugi. Apa yang 100 tahun dipupuk musuh, itu bisa kembali dalam 10 menit. Memutar balikan tangan. As easy as flipping your hand. When God works, things become so easy, too easy to be true, but it's true. Kalau Allah bekerja, Dia menjadi mudah. Saking mudahnya kita hampir-hampir gak berani percaya ini sungguhan terjadi. Itulah sebabnya jangan lekas kecewa dan putus asa. Dan jangan pernah mengotak-ngotakkan Tuhan. Aku doa sampai sekarang loh, aku mendoakan si A untuk bertobat, tambah rusak. Aku doakan supaya dia berubah, tambah kasar. Lalu celakanya Anda berhenti berdoa karena Anda kecewa. Loh gimana sang dokter kok jadi pasien tiba-tiba? Tetaplah berdoa, kata Tesalonika. Keep praying. Ketika kita tidak lihat tanda-tanda terang, ingatlah 3 kata ini. Pada hari itu, that day will come for you. Hari itu Anda akan melihat ketika orang yang Anda doakan itu maju altar call dan terima Yesus dan sungguh-sungguh berubah. Hari itu akan tiba-tiba perusahaan Anda yang merugi sekian lama itu tiba-tiba berbalik, angin berembus ke arah Anda. Berkat internasional datang. Dulu kita selalu dibully. Sekarang semua pintu tertutup. Satu-satunya terbuka hanya pintumu yang mereka bisa cari. God, Tuhan bisa memutar balikkan itu dalam 1 hari. Pada hari itu. Pada hari itu. That day. Setiap orang itu akan punya hari itu.
Kalau dia jalan sama Tuhan, everyone, setiap kita itu punya hari itu. Hari ini harinya Tuhan. Ini bukan hanya bicara soal hari Minggu kita ibadah, tapi hari keberuntungan kita. We don't need luck. Kita tidak butuh orang berkata good luck. We have a good God. Kita punya Allah yang baik. I don't need luck. Kita tidak usah sombong. Kalau orang berkata good luck, ya katakan aja thank you. Jangan bantah mereka, jangan berdebat. Tapi di hatimu beritahu dirimu sendiri, aku tidak butuh lagi. Karena aku punya Tuhan yang memberkati. Aku cuma punya penyertaan, yang penting aku dikenannya. Kalau aku dikenan Tuhan, aku tidak akan misstep, aku tidak akan salah langkah. Tapi Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Hari keberuntunganmu itu akan tiba. Hari jawaban doamu, hari mujizatmu. Amin Bapak Ibu. Nah, sayangnya banyak orang Kristen terlalu dini menyerah dan lemparkan handuk putih. Hanya karena tidak ada tanda-tanda bahwa doamu akan segera dijawab. Yang sebaliknya malah yang terjadi. Kok tambah runyam? Kita mudah putus asa karena tidak ada titik terang. Tapi jangan lupa bahwa hari itu tetap akan datang. If you don't stop praying, if you don't stop believing, kalau kita tidak berhenti untuk berdoa, berhenti untuk percaya, berhenti untuk berharap pada Allah, dan juga tambahkan iman tanpa perbuatan dalam hati, jangan berhenti berusaha. Saya sendiri kenal Yesus karena ada orang-orang yang ngotot ajak saya. 2 tahun loh, sungguhan saya itu gak bangga, saya itu malu. Makanya hari ini saya balas budi. Kalau saya mengejar jiwa-jiwa, itu karena saya hanya ingin mengembalikan kebaikan Tuhan. Lewat beberapa orang yang pantang menyerah, diajak tiap minggu ke gereja lah, diajak CG lah. Namanya dulu juga sama, sel group itu zaman dulu sudah ada. Gak mau, ogah-ogahan, datang iya, datang susah sekali, gak datang langsung sebulan. Tapi untungnya mereka tetap berusaha. Kalau enggak ada saya hari ini yang sungguh-sungguh melayani. Enggak ada. Jangan berhenti berusaha. Jangan berhenti berdoa. Sebab kalimat ini adalah rema. Pada hari itu tolong digaris bawah. That day will come for me. My turnaround will come for me. My turning point is in front of me. Titik perubahanku, balik arahku, itu ada di depanku. Yang percaya kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Pembelaan yang seketika, tapi peperangannya panjang. Orang perang kian lama kan tujuan akhirnya adalah untuk menang. Dalam Kristus skor terakhirnya kita sudah tahu. Kita lebih dari pemenang. Jadi jangan gampang untuk kepahitan ya. Please. Kadang-kadang memang otot kita harus seperti Gatot Kaca. Harus otot baja. Kita memang harus tekun, bahasa Inggrisnya persevere. Abraham itu memperoleh janji bukan karena dia menunggunya atau menantikan secara singkat. Dia menunggunya cukup lama. Orang cuma taunya Abraham bapak iman. Tahukah Anda, iman di situ mencakup ketekunan, kesabaran. Ada berkat yang langsung didapat. Tapi ada hal tertentu yang lewat perjuangan dulu. Perangnya cukup panjang. Tapi hari itu tetap akan tiba. Karena Tuhan berjanji pada hari itu juga Raja mengaruniakan harta milik Haman, seturu orang Yahudi itu, kepada Esther. Diputar balikkan oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Siapa di sini keturunan Abraham? Secara iman. Kita juga harus belajar sabar. Coba katakan kanan kirinya, sabar bro. Amin ya. Ayat 2. Maka raja mencabut cincin metera yang diambil daripada Haman, lalu diserahkannya kepada Mordekai. Dan Mordekai diangkat oleh Esther menjadi kuasa atas harta milik Haman. Yang kita pahami dalam scripture, kitab suci, adalah kunci kan. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Tapi di zaman pemerintahan banyak aristokrat, banyak kerajaan, raja-raja di zaman perjanjian lama, itu diwakili dengan cincin.
Cincin itu seperti dalam film kungfu itu misalnya, itu mereka itu punya kayak toknya raja itu loh, yang ada itu tidak boleh jadi seperti itu, ya. Itu ada toknya raja, labelnya. Cincin itu sampai sekarang masih ada materai yang pakai lilin itu loh. Anda tahu ya, kalau amplop ketahuan kalau dibuka, ditutup pakai sama lilin. Lilin yang dipanasi lalu dia mendingin, menjadi dingin lalu membeku. Ya itu bentuknya kan cincin raja. Itu dengan lilin tadi ditempelkan begini. Semua orang tahu itu cincin raja. Oke, Anda tahu cincin itu sama raja dicopot dari jarinya karena dia percaya buta dan dia serahkan ke Haman. Dan Haman pakai itu, tempelkan itu untuk bunuh orang Yahudi. Memberi surat perintah di tahun tersebut, di bulan yang ke-12, ini kalender Timur Tengah, bukan kalender Barat, tidak tentu Desember ya. Di bulan yang ke-12, orang Israel di 127 provinsi, berapa benua dari Ethiopia sampai India harus semuanya dibunuh. Entah caranya gimana, pokoknya buat mereka semua mati dalam sehari. Jadi jahatnya Haman ini konspirasi. Dan cincin tadi itu setelah Haman disulakan, dia bukan hanya digantung, dia matinya itu ditusuk seluruh tubuhnya seperti disate dengan satu tiang yang ujungnya itu lancip, meteran tingginya. Itu tiang dibikin oleh Haman untuk membunuh Mordekai, dia sendiri yang digantung di atasnya. Dan cincin itu sebelum Haman dieksekusi, diambil dari jarinya, dikasih ke Mordekai. Jangan khawatir kalau hari ini Anda tidak dipercayai siapa-siapa. Kalau Allah percaya padamu, cepat lambat cincin itu akan ditemukan di jarimu. Jangan haus posisi, gila hormat, apalagi itu kesalahan Haman di pasal 7. Orang ini saking gila hormatnya sampai dia jatuh ke dalam jerat. Haman ini cincinnya diambil, dikasih ke Mordekai. Saya jadi ingat, cincin ini secara profetik juga berbicara tentang otoritas yang Allah berikan kepada orang beriman. Tuhan cabut cincin itu dari Lucifer lah, katakanlah. Kok bisa Lucifer dapat cincin itu? Cincin itu sebenarnya hanyalah untuk ciptaan Allah yang termulia. Tahukah Adam diciptakan sebagai anak Allah? Lebih tinggi dari malaikat. Sebelum dia jatuh dalam dosa di Taman Eden. Lu mau kasih dia nama apa aja, gajah, jerapah, Tuhan ngikut loh. Adam itu harus menentukan seluruh ciptaan loh. Tapi coba sekarang lihat. Manusia jadi budak karena mereka diperbudak oleh dosa. Dosa itu produk setan. Coba lihat sekarang siapa sih? Siapa yang yang memerintah dunia? Memang Tuhan memerintah segala sesuatu. Tetapi coba Anda lihat siapa yang sekarang diikuti oleh orang-orang tidak beriman. Anda lihat sekarang nih, di jalan-jalan tertentu jual narkoba itu satu panjang jalan. Di tempat-tempat dugem terjadi pelecehan. Orang-orang di sana sini. Coba lihat kira-kira siapa penghulu dunia kalau bukan setan. Waktu Yesus mati di kayu salibnya, Tuhan ambil cincin itu, misalnya dari jari Lucifer, dan diserahkan ke gereja. Makanya sekarang kita punya kunci kerajaan sorga. Apa yang kita ikat, bukan Tuhan ikat dari sorga akan diikat di bumi. Apa yang kita ikat di dunia akan terikat di sorga. Sorga ngikuti. Apa yang kita lepas di bumi akan terlepas di sorga. Sorga beserta. You must know the authority, otoritas yang Allah sudah beli di kayu salib lewat pengorbanan putranya di Kalvari. Tahukah bahwa nasib dunia ini bergantung iman kita. Makanya kalau Anda dengar berita gonjang-ganjing begini-begini akan semakin gelap, saya tahu itu fakta, tapi kita hidup di level kebenaran, tidak denial, tidak menyangkali fakta, tapi kita bisa mengubah itu. Sebab otoritas di atas muka bumi sudah dibeli dan diserahkan ke tangan gereja. Gereja adalah hikmat Allah. Gereja itu siapa? Anda dan saya. Ketika 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, mintalah apa saja,
Bapa akan memberikan kepadamu. Tuhan memberi kita otoritas itu sangat real loh, sangat nyata. Karena itu kalau Anda mendengarkan suatu berita, prediksi dunia, ekonomi gimana, saya tahu. Mungkin ada zaman-zaman harus kencangkan ikat pinggang. Harus ada zaman-zaman perampingan. I understand. Tapi jangan ikut ramping untuk imanmu. Percayalah bahwa ini kok tak buka, masukin terus cincin, nggak apa-apa. Ini cincin kawin saya by the way. Di tangan kita, bukan di tangan setan. Anda punya kuasa untuk datang ke kantor Anda, ke toko Anda, dan sebelum nanti Anda buka, karyawan semua di situ, nggak perlu pakai lama. Otoritas itu nggak perlu bertele-tele seperti orang Farisi. Anda berkata, berdiri, tempat di mana aku meminjakkan kakiku, di sini menjadi milikku. Ini tanah Kanaanku. Tuhan, aku bela ladang kacang merah ini. Mungkin ini bukan ladang jiwa-jiwa, tapi dengan kata lain, apa yang kulakukan sini semua juga untuk kemuliaan Allah, semua untuk mendukung kerajaanmu. Tuhan, aku berdiri di ladang kacang merah ini. Aku dengan Daud, aku Eliasar bin Dodo, salah satu daripada Triwira. Aku bersama dengan rajaku, tapi raja di atas segala raja, keturunan Daud, Yesus Kristus. I stand defending this business in Jesus name. Anda akan kaget nanti ya, harga Anda tidak tentu termurah, karena mungkin toko sebelah banting harga memang mau main rugi, bukan untuk dapat keuntungan, memang untuk bunuh orang lainnya. Tapi Anda akan lihat yang Tuhan kirim ke Anda itu betul-betul dari Tuhan semua. Anda akan terkejut. Semua orang tidak bisa sekolah, Anda bisa, malah dapat beasiswa. Jangan, Tuhan itu masih membuat Goshen, perkecualian. Semua itu kena batu apa namanya? Kena batu yang diturunkan dari langit. Apa batu apa namanya? Bukan meteor, itu loh yang 10 tulah, yang tulah-tulahnya di Mesir. Hujan es, ya. Dia barusan lihat Snow White soalnya. Ya. Dan terjadi berbagai macam tulah di sana sini, tetapi Goshen diluputkan oleh Tuhan. Selalu Anda bisa berdiri dan berkata, my business will be an exception, my life will be an exception. Keluargaku akan perkecualian. Kita harus berani berdiri. Tapi kalau kita mengasihani diri sendiri, aduh susah. Lawan Anda itu bukan Tuhan soalnya. Peperanganmu bukan melawan darah dan daging. Kalau Tuhan sudah kasih kuncinya ke Anda, senjatanya pula, kenakanlah perlengkapan senjata Allah. Anda tidak pakai itu, lalu Anda kalah. Itu bukan karena Tuhan ngalah, itu karena Anda tidak angkat senjata. Doakan ya. Orang berkata post Christianity di Amerika. Dari Jakarta saya langsung terbang ke Amerika. Saya keliling nanti Atlanta, Philadelphia, New York, Los Angeles, untuk KKR, apa kata Alkitab tentang neraka. Kita doakan. Orang berkata Amerika sudah tidak mempan pesan-pesan begini. Orang berkata mereka ini adalah kebudayaan yang post-Christian, yang sudah lewat kekristenan itu. Saya justru besok datang ke situ, bawa berita yang basic dasar. Mereka harus mengerti bahwa ada sorga dan neraka, keselamatan dan kebinasaan itu ada. Doakan. Saya tidak mau terima apa kata orang. Saya akan berdiri di mana Tuhan utus di situ. Saya akan klaim, sebab tidak di tangan setan. Keputusan itu di tangan kita. Cincin ini sudah ada di gereja, tidak di tangan Lucifer. Dan Tuhan itu luar biasa. Ketika Tuhan, misalnya saya dengar cerita tentang bagaimana ada orang yang bekerja di rumah tangga seseorang lalu mencuri jam tangannya atau mencuri tas-tasnya. Ya mungkin keluarga itu keluarga yang diberkati. Seorang pengusaha yang berhasil lalu dicuri, dijual, tahu enggak? Itu mungkin barang satu biji itu harganya bisa ratusan juta, dijualnya cuma jutaan. Makanya itu black market itu banyak keuntungan. Ya, coba bayangkan, misalnya kita adalah orang yang merugi karena barang kita dicuri, lalu kita mau retrieve, mungkin barang tersebut ada memori indahnya, ada nilai sentimentalnya. Lalu saya pergi ke black market, saya cari tas saya yang diambil misalnya, atau cari jam tangan yang diambil misalnya, lalu ketemu harganya omong kosong 100 juta satu, dijual 1 juta rupiah. Anda beli berapa di black market? Jangan beli, ini cuma ilustrasi. Anda beli berapa? Ya 1 juta lah. Dia buka harga
Oh enggak, ya dijual 1 juta mungkin dijual 10 juta gitu ya. Ya, kan orangnya yang mencuri kan enggak tahu harga. Waktu dijual ke pasar loak dikasih 1 juta rupiah, padahal harganya itu 1 biji 100 juta. Oke, misalnya. Lalu habis itu dibuka harga, kan pasar gelap, dia buka 10 juta. Siapa mau beli? Cash cepat. Lalu tiba-tiba Anda datang, Anda yang dapat. Itu tasku sendiri, aku harus tebus kembali. Padahal itu milikku dicuri, tapi sekarang aku harus beli. Paham maksud saya? Nah, kalau buka harga dari gangster yang menjual itu 10 juta, sana beli berapa? Siapa yang bilang mau beli 10 juta? Kalau nggak beli nggak bisa. Ini punya saya, apa buktinya? Nggak bisa. Nggak 10 juta, nggak lepas tuh barang. Kira-kira kalau Anda kehilangan satu barang harganya 100 juta, lalu habis itu dijual di pasar gelap 10 juta rupiah, Anda ketemu itu barangmu karena di dalamnya itu ada tandanya. Anda tahu itu adalah barang Anda. Siapa akan membeli kembali 10 juta? Luar biasa. Ini orang-orang waras. Kecuali kalau tidak ada uang ya, apa kata ya. Oke, siapa yang akan membelinya? Mungkin ditawar. Siapa yang akan menawar? Ayo jujur. Ini lebih waras lagi. Pak, jangan 10 juta begini Pak. Karena ini barang gua. Kenapa saya harus beli barangku sendiri? Bapak tak laporkan. Dia mungkin dengan santai bilang, laporkan silakan, ada buktinya. Anda laporkan, akhirnya nanti berakhir lebih mahal. Gimana? Anda tawar, tapi gangsternya pinter. Enggak 10 juta. Bapak enggak sekarang ambil, saya langsung naikkan harganya 15 juta. Siapa tetap beli 10 juta? Coba angkat tangan. Waras. Oke, sekarang ya, saya mau tanya siapa yang enggak waras. Harganya 1 juta. Harga aslinya. Dicuri. Sekarang dijual 10 juta di pasar gelap. Anda ketemu. Siapa akan beli 100 juta rupiah? Tak beli 100 juta. Oke, Anda angkat tangan. Why? Karena sangat bernilai. Ini super waras dan mulia. Anda semua kalah. Kasih tepuk tangan. Oke Pak, sekarang saya tanya kepada Anda seorang. Soalnya yang lain tidak waras. Kalau harganya itu 100 juta, dia tahu nih, ya kan? Dia kasih 10 juta aja. Dia maksudnya kasih 10 juta aja sudah bisa Anda beli kok. Kenapa Anda kasih 100 juta? Berarti Anda tidak waras. Dia buka harga 10 juta loh. Anda bayar dia 100 juta, tidak usah kembalian. Sorry. Kalau mau tidak waras kalian. Anda beli 1 triliun itu. Padahal gangsternya cuma minta 10 juta lepas dia. Anda beli 1 triliun. Itu yang Yesus lakukan di Kalvari. Anda miliknya, dicuri sama setan. Berdosa jadi miliknya, cincin di tangan. Hahaha, tertawa seperti hewan di Afrika, hyena. Hihihi, semua ketawa. Sekarang gua yang punya dunia. Adam sudah jual hak kesulungannya. Lalu habis itu Yesus pergi ke tempat yang paling gelap. Gempa bumi pukul 3 Jumat Agung itu. Dia bukan membeli kembali dengan harga Adam. Bapa di sorga membelinya dengan nyawa putranya. Padahal gak perlu segitu, lepas kok tangan. Tuhan tunjukkan kasih-Nya. Paham maksud saya? Allah membeli kita semua ini overpriced. Kita ini di pasar gelap. Setan gak butuh kita. Dia beli kita bukan dengan 1 triliun. Dia beli kita dengan nyawa putra satu-satunya. Dan yang dibeli bukan hanya jiwamu. Sekali lagi saya copot cincin saya. Dia juga menebus kembali kunci kerajaan sorga di tanganmu. Terus setelah dibeli dengan 1 triliun tadi, kau buang sia-sia. Kau tidak berdoa. Berdoa pun tidak percaya. Minder rohani lagi, suka mengeluh. Dan selalu meratapi nasib.
ikut apa kata dunia, tidak berani lawan arus untuk ikut Yesus. Cincin ini dibeli kembali di pasar gelap dengan 1 triliun. Bukan hanya membeli nyawamu, dia memberimu kunci kerajaan sorga. Use it, baby. Use it. Orang tanya sama saya, kenapa Pastor Philip sibuk gereja 1 juta murid kalau saya bisa 1 miliar murid. Cuman saya tahu saya tidak mampu. Use it. Sekarang waktunya kita nge-charge setan. Kembalikan berkat-berkat yang harusnya miliknya keluargaku. Aku rampas kembali, kau tidak berhak tahu. Tuhan sudah membeli kami. Papaku itu sudah dibeli dengan darah yang mahal. Kalau dia belum bertobat hari ini, aku berdoa kau setan minggir dulu dalam nama Yesus. Roh Kudus turunlah dan insafkan. Aku percaya Tuhan tidak memanggil aku untuk kalah. Aku memang pernah salah, aku pernah gegabah, spekulasi dalam bisnis segala, terlalu ambisius. Tapi now, I know kalau aku bertobat, Tuhan bisa memutar balikan. Meskipun perlu waktu, saya tidak tahu kapan pada hari itu. Tetapi aku percaya dulu hari ini, iman itu tidak melihat. Iman itu percaya dulu. Aku percaya di dalam nama Yesus, aku tidak akan menyerah. Bisnisku akan bangkit. Aku tidak dipanggil sama Tuhan untuk jadi biasa, lebih dari pemenang. Aku toh bukan mau foya-foya. Aku mau sekolah tinggi bukan karena aku mau gaya. Aku mau membangun kerajaan sorga seperti anak-anak di gereja ini sudah diajari dari kecil menjadi church builders. Aku mau belajar arsitektur dari sekolah yang terbaik. Semampuku, semampu orang tuaku. Tapi kalau aku hanya ngikut semampuan orang tuaku, ngapain aku memanggil dia Bapa kami di dalam sorga? I have another father. Aku punya Bapa yang lain di atas sana. Bapaknya mamaku dan bapaknya papaku. Bapa kami yang ada di dalam sorga. Aku naik banding. Terima kasih ya ayah ibu, kau sudah berusaha sekeras mungkin. But I'm gonna stand on my faith. Karena aku punya status sekarang. I know who I am. Aku tahu aku siapa. Aku adalah anaknya Tuhan. Aku berterima kasih untuk ayah ibuku di dunia yang sudah memberi yang terbaik. Tapi sekarang aku naik banding, naik tangga Yakub, naik tangga sorga itu dan berkata, aku anaknya Allah. Aku kan sekolah tinggi di kota Anu, di kota itu. Aku bisa. Asal tidak ngerepoti ayah ibunya. Tapi karena kemampuan Anda dan karena favor Tuhan atas hidupmu. Saya ingin Anda untuk mengerti. Cincin ini sampai ke tangan Haman, dari tangan Haman sampai ke Mordekai itu ada ceritanya. Itu ada ceritanya. Cincin dari tangan setan karena Adam ceroboh kembali ke tangan gereja di perjanjian baru sehingga kita sekarang bisa berdoa mengatasi langit dan bisa mengalahkan kuasa kegelapan dan mengubah nasib begitu banyak orang. Itu juga ada ceritanya, bermula dari Golgota. I want you to understand your authority, church. Di masa-masa susah seperti ini, jangan kau ratapi, aku sedih, duduk sendiri, ambil tali, mau bunuh diri. Jangan lakukan itu. Anda masih punya satu jalan lagi yang belum kau tempuh. Cincin itu di tanganmu. Saya hari ini diutus Tuhan dalam khotbah ini hanya untuk menyadarkan secara individu maupun secara korporat bahwa cincin itu ada di tanganmu. Coba lihat sekarang tangannya. Dapatkah Anda melihat cincin rohanimu? Tangan saya sebelah kiri ini adalah cincin kawin saya. Sebelah kanan tanpa cincin. Saya ingatkan bahwa ada satu cincin tak kelihatan. Aku miliknya Tuhan. Saya ingin Anda untuk mendapatkan iman seperti yang dijalankan oleh gereja ini. Gereja ini berdiri hingga hari ini against all odds. Mengalahkan segala keganjilan. Anda juga akan bisa. Saya tidak ajarkan Anda positive thinking. Saya ajarkan Anda God thinking. Berpikir seperti Allah berpikir. Amin Bapak Ibu. I have the mind of Christ. Aku punya pikiran Kristus kata Paulus. Saya harap Anda mendapatkannya. Iman timbul dari pendengaran kan? Semoga apa yang Anda dengarkan ini bangkitkan iman. Tidak semua pendengaran bangkitkan iman loh. Coba dengarkan orang beriman yang mengeluh. Anda bisa beriman karena mendengarkannya. Iman tidak timbul dari semata-mata pendengaran apa saja, tapi pendengaran kan firman Kristus. Coba dengarkan orang yang beriman dan mengaku beriman, tapi isinya semua keluhan, pesimis, negatif. Anda dengarkan. Anda tidak jadi beriman. Iman timbul dari pendengaran. Dari orang-orang beriman kepada Yesus. Dan mengajarkan bagaimana beriman dengan benar. Dan semoga apa yang saya ajarkan ini akan menjadi terobosanmu. Karena ini tahun-tahun kemenangan. Anda harus mengerti otoritas Anda. Anda harus paham dulu apa yang Tuhan sudah beli di Kalvari. Jangan mulai salahkan nasibmu ke orang lain. Gara-gara begini, gara-gara keadaan, kondisi, sikon, segalanya.
sudahlah, stop making excuses. Stand up, koreksi apa yang perlu. Tapi janganlah kau rampingkan imanmu. Imanmu harus tetap menyala, pengharapanmu harus tetap besar. Kasihmu harus lebih besar lagi, karena terbesar diantaranya adalah kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita. Oke, lanjut sedikit ya. Kemudian sampai mana sekarang? Ayat yang ketiga. Kemudian Ester berkata lagi kepada raja sambil sujud pada kakinya dan menangis memohon karunia-Nya supaya dibatalkannya maksud jahat Haman orang Agag itu serta rancangan yang sudah dibuatnya terhadap orang Yahudi. Wait a minute. Kenapa kok nangis lagi? By the way, jangan lupa FYI for your information, Haman sudah mati. Loh, harusnya kan dia sudah bisa happy. Gini ya Bapak Ibu, kalau tiba-tiba Tuhan membelamu, yang kau nanti-nantikan terjadi, jangan langsung happy. Jangan terlalu dini selebrasi. Seperti orang yang lari gitu, belum sampai garis finish, kalau pitanya itu belum putus karena perutmu atau dadamu. Jangan langsung ece musuhmu. Dan jangan terlalu cepat untuk berbahagia. Kenapa Ester masih nangis padahal musuh utama, villain, antagonisnya sudah dieksekusi? Why? Karena masih ada proses yang berlanjut. Saya ajak Anda lihat ayat 4. Maka raja mengulurkan tongkat emas pada Ester, lalu bangkitlah Ester dan berdiri di hadapan raja serta sembahnya. Jikalau baik pada pemandangan raja, dan jikalau hamba mendapat kasih raja, dan hal ini kiranya dipandang benar oleh raja, dan raja berkenan kepada hamba, maka hendaklah dikeluarkan surat titah untuk menarik kembali surat-surat yang berisi rancangan Haman bin Hamedata, orang Agag itu, yang ditulisnya untuk membinasakan orang Yahudi di dalam semua kerajaan, daerah kerajaan. Lihat saya sebentar, saya jelaskan dengan singkat. Sebelum kejadian ini, kemenangan terjadi, hari-hari sebelumnya, bahkan minggu-minggu sebelumnya, sudah terlanjur pakai signet ring atau cincin meterai raja, ditempel ke lilin, dan disebarkan ke 127 provinsi, sebuah surat yang mengharuskan semua rakyat di bawah pemerintahan Ahasiweros Medo Persia ini untuk menyerahkan orang-orang Jews, orang-orang Yahudi, ke alun-alun kota dieksekusi bersama. Paham ya? Haman memang mati. Bosnya mereka, orang jahat utamanya, dan juga mastermind-nya sudah meninggal dunia. Atau ini ya, yang memikirkan semua ini, yang merancangkan. Tapi jangan lupa, ketika Anda dibela, jangan lekas beria-ria. Pikirkan bahwa prosesnya masih ada dan berjalan. Di dalam zaman Medo Persia, apa yang sudah pakai cincin raja, ditempelkan, dan sudah dibacakan, tidak bisa ditarik kembali, bahkan oleh raja itu sendiri. Jadi semua yang raja sudah dikirimkan, seperti di WA itu nggak ada delete for you or delete for everybody. Sekali sudah tekan tombol kirim atau send yang hijau itu terkirim, raja sendiri tidak bisa retrieve, menariknya kembali, kecuali raja pakai the same signet ring, pakai cincin meterai yang sama, buat peraturan baru untuk mengcounter itu. Paham ya? Semua yang raja perintahkan tidak bisa di cancel. Kalau di cancel berarti raja itu kurang wewenang. Jadi raja itu dianggap zaman itu seperti dewa. Nggak bisa. Sekalipun Haman udah mati, Ester sudah aman, oke? Karena Ester tinggal di satu puri atau satu kota namanya Benteng Susan. Itu seperti apa? Itu seperti Jakarta. Itu ibu kota, salah satu ibu kota utama dari 127 provinsi itu di hari ini geografinya di Iran. Ester sudah aman. Jangan cepet-cepet punya rasa aman palsu. Dan kalau Allah membelamu suatu hari, jangan lekas beria-ria lalu nyantai bro, jangan lakukan itu. Ada satu lagu yang tidak patut dinyanyikan oleh orang Kristen. Kalau dia lagi menang, dia di atas awan-awan, jangan langsung ongkang-ongkang kaki dan lupa bahwa proses lainnya masih berjalan. Fokus kita tetap harus pada pekerjaan yang belum kelar. Fokusmu adalah work out your salvation, kerjakan keselamatanmu. Ada satu lagu yang jangan dinyanyikan, bunyinya begini, Kalau kita sudah diangkatnya, kita dipromosikannya, kita dibela, musuh kita kalah,
jangan kita merasa gagah, lalu kita overconfident, terlalu percaya diri, lalu kita mulai mengejek orang-orang yang sekarang berada di bawah. Don't do that. Orang Israel punya hikmat. Waktu hari ini kita dibela, pembelaan itu memang seketika. Tapi dia ingat, ada surat yang sudah jalan. Itu harus diralat. Pikiran kita itu tidak boleh untuk selebrasi. Pikiran kita itu harus tuntaskan tugas. When your eyes are on your job, you will not celebrate too early. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini suatu hikmat. Dan lihat di ayat 5 tadi, cara Esther ngomong sama Baginda. Tadi kan dia nangis, padahal ini harinya seharusnya dia berpesta pora. Tapi Esther menolak untuk berpesta. Esther justru masuk lagi menyembah ke hadapan raja. Jikalau kau pandang baik dan jikalau aku mendapat kasihmu dan dipandang benar dan dipandang berkenan. Sekalipun Esther boleh dikatakan sudah menang dan di atas awan-awan, dia nggak gaya dan mentang-mentang. Sekalipun dia sekarang boleh dikatakan sudah above his enemy, her enemy, sudah di atas musuh-musuhnya, Esther tetap rendah hati. Kalau Tuhan mengangkatmu, jangan berubah. Kalau Tuhan membelamu, jangan ejek musuhmu. Jangan-jangan nanti Tuhan menyesal gituin musuhmu dan memberkati mereka. Dan jikalau Tuhan mengangkat Anda, jangan seorang pun di sini jadi gaya. Belajar dari Esther, gaya bahasanya tidak berubah. Jikalau engkau berkenan, kalau ini benar dan baik di hadapanmu, jikalau aku mendapat kasih karunia raja. Esther ini sudah di atas awan-awan. Semua harta Haman, Perdana Menteri posisi ini sudah vakum, sekarang dikasih ke Mordekai. Mordekai pegang cincinnya. Esther dan Mordekai itu super power, setengah kerajaan sudah. Itu katakan kalau bentrok raja pun tidak lebih berkuasa misalnya. Tapi Esther tetap rendah hati. Si Esther itu nama dusunnya adalah Hadassah. Orang boleh panggil dia Ratu Esther. Panggilan rumah dia tidak pernah lupa. I'm forever Hadassah. Jangan berubah jadi orang jikalau Anda jadi konglomerat. Jangan berubah jadi orang kalau tiba-tiba pelayananmu besar. Jangan berubah jadi orang kalau tiba-tiba Anda jadi terkenal. Kalau tiba-tiba pengikutmu jadi jutaan. Jangan berubah tiba-tiba jikalau Anda sekarang sudah sudah dipandang oleh orang. Jangan berubah. Tetap ingatlah bahwa Anda punya nama dusun secara rohani. Sampai forever and ever orang bisa memanggil Esther. Tapi di hadapan Allah, antara kau dan Tuhan kau tahu, kau hanyalah Hadassah, gadis desa yang diangkat Tuhan jadi ratu menggantikan Wasti. Amin Bapak Ibu. Lihat gaya bahasanya Esther. Sekalipun dia dibela secara seketika, dia nggak berubah tuh jadi orang. Dia tetap rendah hati, tetap mawas diri. Saya jadi ingat Daud. Daud itu setelah kerja di istana, koko-kokonya loh, itu baru di medan perang. Baret hijau, baret merah. Tetapi Daud itu main kecapi itu langsung di kamar tidurnya Saul. Tapi kalau Anda baca di di kitab Samuel, dia tetap pulang untuk mengembalakan 2-3 ekor mbek domba papanya. Sampai-sampai diejek ketika datang di medan perang untuk bertemu dengan Goliat. Koko-kokonya berkata, lu apain tuh berapa ekor mbek lu? Daud itu tetap kembali, sekalipun udah kerjanya itu di istana. Kerjanya itu langsung kepada pemimpin nomor 1 Israel. Tapi dia tetap balik untuk kerjakan his household, his parents household chores. Tetap dia lakukan tugas-tugas keseharian di rumah papa mamanya. Jadi orang itu tidak boleh berubah. Ingat ini, rendah hati itu pilihan. Tidak boleh diubah karena status kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Karena pertolongan Tuhan seketika. Tapi kalau kita sombong, jatuh pun akan seketika. Karena tidak ada orang yang tidak rawan. Tidak ada orang kebal dosa. Kalau Tuhan bisa mengangkatmu, kita jangan GR dulu. Tuhan juga bisa menjatuhkanmu. Saya selalu diingatkan begini oleh seseorang dulu waktu saya kecil. Roda itu selalu berputar. Kadang kau di atas, kadang kau di bawah. Kalau kau di atas, jangan gaya. Supaya Tuhan bisa terus membawamu ke atas. Tapi ketika kau di bawah, jangan kecewa. Harimu akan tiba. Amin Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lagi di atas, jangan lupa. Dibutuhkan 1 hari aja untuk ngangkat kita. Dibutuhkan 1 hari juga untuk menurunkan kita. Never forget, whatever you have, kepercayaan only. Amin Bapak Ibu. Kita baca sekarang lagi, beberapa lagi ya. Maka jawab Raja Ahasiweros pada Esther, sang ratu ayat 7.
serta kepada Mordekai orang Yahudi itu, harta milik Haman telah kau kukaruniakan pada Ester, dan Haman sendiri telah disulakan pada tiang, karena ia sudah mengacungkan tangannya kepada orang Yahudi. Tuliskanlah atas nama raja apa yang kamu pandang baik tentang orang Yahudi, dan meteraikanlah surat itu dengan cincin meterai raja, karena surat yang dituliskan atas nama raja dan dimeteraikan dengan cincin meterai raja tidak dapat ditarik kembali. Bapak Ibu Saudara, saya ceritain tentang Haman. Katakan Haman. Sebenarnya orang-orang Israel itu, Ester ini tidak sempurna, tapi orang Israel punya trauma. Boleh punya trauma kalau trauma itu membuat kita jadi lebih baik. Boleh punya bad memory kalau itu tidak jadi hantu, tapi mengajari kita untuk hati-hati. Belajar dari kesalahan orang lain jauh lebih bijak daripada belajar dari kesalahan sendiri yang diulang-ulangi. Haman, katakan Haman. Haman ini di Alkitab dikatakan bin Hamedata. Saya tidak tahu, bin itu anaknya Hamedata, saya tidak tahu siapa dia. Tapi orang Agag saya tahu. Tahukah 500 tahun sebelum kejadian Ester ini, Raja Saul memenangkan perang, mengalahkan bangsa Amalek. Dan itulah sebabnya dalam kejadian ini, kerajaan dirobek dari raja pertama Israel. Karena dia membangkang pada titah Tuhan. Tahu apa yang terjadi? Ketika Samuel telat datang untuk mempersembahkan korban, kebiasaannya adalah ada suatu peraturan, kalau raja yang takut akan Tuhan menang perang, habis itu akan mempersembahkan korban. Biasanya mereka mempersembahkan korban sebelum dan sesudah perang. Ya kalau kalah perang ya mati, berarti tidak ada korban, bisa dibagi, dipersembahkan karena mereka yang jadi korban. Kalau Anda tidak jadi korban, Anda terus harus menjadi korban yang hidup bagi Allah. Nah, apa yang terjadi ketika ketika Samuel datang, dia dengar suara padahal sudah ada perintah yang sangat jelas, semua harus dibinasakan, semua harus dihancurkan, semua di kemah Amalek tidak boleh ada disimpan. Lalu Samuel tanya, apa itu mbek-mbek yang ku dengar? Yaitu wagyu-wagyunya untuk persembahan Tuhan. Lalu Samuel marah berkata, bukan korban yang Tuhan kehendaki, tapi ketaatan. Mendengarkan lebih baik daripada memberikan korban. Lalu dia lihat, loh, Raja Amalek dibiarin hidup, namanya Agag. Kenapa lu buat hidup? Saul berkata, sungkan. Banyak orang itu lebih sungkan sama orang daripada sungkan sama Tuhan. Tuhan pasti pengertian. Tuhan pasti ngerti. Selain itu, mungkin ya, ini bahasa sehari-hari. Di Alkitab tidak tertulis begini, tetapi memang Agag dibiarkan hidup berapa minggu, karena Samuel telah datang beberapa minggu. Lalu habis itu Saul kan dimarahi sama Samuel. Itu kenapa kau biarkan hidup? Mungkin Saulnya berdalih, dia orangnya nice soalnya. Kan gak apa-apa, toh dia sudah dilucuti dari kuasa, kan jadi teman. Atau mungkin bisa jadi trofi, diam-diam dalam hatinya jadi piala. Lihat ini, raja ini sekarang, ini dulu aku kalahkan dia dalam perang, tapi sekarang jadi hambaku. Wah kan luar biasa kan, terdengar di kerajaan-kerajaan sebelah-sebelahnya. Mari kita menunduk pada Saul. Nggak tahulah, apapun juga yang menjadi pemikirannya, salah. Kalau Tuhan sudah berfirman, jangan kau langgar. Singkat cerita, Samuel langsung ambil pedang, cincang Agag dibunuh, tapi telat. Berapa minggu itu pasti diservis sama Saul. Orang-orang berpolitik, kalau berpolitik secara kotor kan pasti melibatkan women di dalamnya, wanita. Saya yakin penjaranya itu bukan penjara sungguhan, pasti diajak makan sama Saul segalanya, tapi memang dia tidak bisa bebas, rakyatnya sudah punah, dibunuh semuanya kecuali wagyu-wagyunya. Nah akhirnya berapa minggu itu saya yakin, sekalipun tidak ditulis di Alkitab, kok bisa ada Haman keturunan Agag? Agag itu harusnya mati semua, anak cucunya sudah meninggal, kok bisa ada anak baru? Berapa minggu itu pasti dia tidur dengan seorang wanita. Apa yang kau biarkan di saat kau jaya akan datang merongrongmu nanti ketika kau kalah. Jangan kompromi. Karena kompromi itu it's okay hari ini, tapi suatu hari dia akan kembali menghantuimu. Jadi itulah Agag. Dan Ester ini lihat, Mordekai juga sudah melihat contoh ini. Ini adalah salahnya Raja Saul. Kalau dulu Saul taat sama Tuhan, nggak ada Haman. Nggak ada Haman sama dengan aman. Tapi gara-gara kelalaian yang disengaja, kompromi kecil-kecilan, Tuhan pasti mengertilah. Akhirnya
Saul punya ketidaktaatan ini, kami menanggungnya. Ini keturunan Agag. Berapa minggu itu loh, dalam kurun waktu berapa, 1-2 minggu itu bisa punya keturunan, kecolongan nih. Haman jadi musuh bangsa Israel. Jangan kau remehkan loh ya. Ulat yang kau pelihara sekarang, nanti suatu hari akan jadi ular beludak. Cacing yang kau buat main lucu, nanti jadi ular kobra suatu hari. Itu seperti memelihara buaya dilus-lus, atau besar Anda jadi lunch. Sekarang kecil masih lucu, singa-singa itu lucu, tapi waktu gede Andalah makanannya. Siapa namanya ini? Esther dan Mordekai dan seluruh bangsa Israel sudah belajar. Dan mereka berkata, apapun yang tidak kau selesaikan hari ini secara tuntas, akan menyelesaikanmu nanti. Jadi akhirnya sama mereka ditumpas. Kalau Anda baca ayat berikutnya, saya tidak akan bacakan, nanti Anda bisa baca di rumah. Maka Esther mulai sibuk, busy sekali Esther dan Mordekai menulis surat untuk meralat. Singkat cerita, sama mereka diubah. Tanggal jatuh temponya untuk bunuh orang Yahudi didahului dengan tangkap orang-orang yang hendak membunuhmu. Dan nanti ya, mereka pakai delivery. Mereka pakai logistik yang luar biasa. Kalau Anda baca zaman itu sudah ada. Mereka pakai penunggang-penunggang kuda dan kuda-kuda rasnya raja. Itu misalnya hari ini itu yang itu turbonya mobil sports. Dikirim ke 127 karena belum ada pesawat, belum ada kereta api, belum ada bullet train, dikirim ke 127 provinsi. Kalau Anda hari ini nanti pulang, Anda selidiki, interesting sekali. Dari Ethiopia sampai India itu berapa kilometer? Itu ditelusuri oleh petugas-petugas yang membawa surat baru dan tidak boleh hilang. Satu jatuh formulir itu atau surat itu, satu provinsi Yahudi mati. 127 itu sebar semuanya, pakai kuda yang cepat sekali dan penunggang-penunggang yang juara semua. Bawa satu surat yang akan mempengaruhi nasib ratusan ribu rakyat. Dibawa. Dan Esther dan Mordekai tidak istirahat, tapi berkeringat. Dia bikin semua, ketik cepat, tulis tulisan-tulisan, pakai signet ring atau meterai cincin itu, tempelkan, kirim, pikirkan strategi. Belum waktunya untuk selebrasi, belum waktunya untuk merayakan dan beria-ria. Akhirnya Bapak Ibu Saudara, ayat 17 terakhir, dengan ini kita selesai. Demikian juga di tiap-tiap daerah dan di tiap-tiap kota, di tempat manapun titah dan undang-undang raja telah sampai. Titah dan undang-undang baru yang ditulis oleh Esther dan Mordekai. Dan undang-undang raja telah sampai, ada sukacita dan kegirangan di antara orang Yahudi dan perjamuan serta hari gembira. Dan lagi banyak dari antara rakyat negeri itu masuk Yahudi karena mereka ditimpa ketakutan kepada orang Yahudi. Saya summarize, saya rangkumkan apa yang kita pelajari dari pasal 8 ini. Pembelaan yang seketika nomor 1. Jangan beria-ria saat dibela. Jadikan ini sifatmu. Karena waktu kita kalah, kita mencari Tuhan. Tapi waktu menang, banyak orang melupakan Allah. Kalau nasibmu baik, don't forget, you still got job to do. Ya, jangan rayakan sekarang. Jangan beria-ria saat dibela. Sekalipun kau dibela Tuhan, jangan beria-ria. Apapun itu, dalam konteks whatever, dalam bisnis, dalam apapun juga, jangan kau beria-ria atas kejatuhan musuhmu. Doakan mereka. Pray for them. 2. Fokus pada seluruh prosesnya. Jangan lupa masih ada proses lain yang masih berjalan. Jangan lihat temporary score atau papan angka sementara. Ingatkan dirimu bahwa prosesnya pasti panjang. Haman mati di Sula, 50 hasta, berapa meter itu di Sate. Nggak cuma Haman, kalau Anda baca, anak-anak Haman semuanya dieksekusi. Waktu Esther dan Mordekai di sana, lalu dia berkata, sekarang aku bisa pensiun dini. Sekarang aku bisa istirahat. No, dia langsung masuk ke meja kerjanya. Langsung dia buat task force, tim tugas itu, untuk membuat surat dan gimana caranya
sampai ke 127 provinsi tidak dirompak di tengah-tengah jalan. Proses itu masih panjang hidup kita itu. Amin Bapak Ibu. Jangan cepat-cepat berkata, yes, kalau yang universitas, aku sudah diterima. Di luar negeri Anda masih bisa dideportasi nanti. Atau dalam negeri Anda tetap bisa DO, bisa di drop out karena tidak cukup. Kalau Anda diterima dalam satu pekerjaan, jangan habis itu mabuk-mabuan dan berkata, yes. Atau kalau tiba-tiba Anda mendapat sukses tertentu, misalnya tiba-tiba Anda mendapatkan satu rezeki, suatu warisan, wah, jangan lupa setelah itu akan ada segunung pusingmu. Ada orang yang menerima warisan besar, tapi don't know what to do. Tiba-tiba Anda akan punya teman-teman palsu. Anda harus mulai persiapan. Di balik setiap berkat ada proses yang lebih panjang. Di balik setiap berkat itu ada tanggung jawab yang lebih besar. Bukan berarti kita tidak boleh bergembira, tapi jangan sampai lupa daratan. Fokus selalu pada seluruh prosesnya. Apapun yang kau lakukan, fokus seluruh prosesnya. Waktu Anda sekolah, puji Tuhan, Anda masih harus lulus. Setelah Anda lulus, Anda bisa lempar toga, lalu makan dengan teman-teman, dengan keluarga, puji Tuhan. Itu harus dirayakan, Sabat itu harus ada. Di mana kita itu sungguh-sungguh hanya mensyukuri, puji Tuhan. But don't forget, as soon as setelah selesai Sabatmu itu, besok hari, ngelamar lowongan pekerjaan atau lanjutkan bisnis orang tua. Nggak tahu arahnya mana. Anda harus membuat planning. Lulus cum laude pun bukan jaminan kau punya masa depan. Aku bisa menikah, yes, dapat gadis idamanku. Setelah itu dalam pacaran itu pun penuh tanggung jawab. Banyak orang jatuh. Bapak ibu saudara, maksudnya ada waktu kita stop dan berkata haleluya. Tapi setelah itu langsung masuk kerja. Amin Bapak ibu saudara. 3, tuntaskan semua tugas kita. Jadi jangan setengah jalan. Apapun yang Anda kerjakan harus well done. Kalau makan steak, saya suka medium rare. Kalau saya ditanya terus gitu, mau masaknya how would you like your meat cook? Saya bilang medium rare. Kalau dalam bahasa Chinese-nya sanfenso. Ya, 30%. Jadi masih merah-merah gitu saya suka. Bukan darah itu ya. Itu jusnya saya suka. Tapi Tuhan tidak makan medium rare. Tuhan tidak makan daging itu. Tapi ini hanya kiasan saja. Tuhan suatu hari akan ketemu semua hamba-hamba Tuhan. Dan termasuk kita semua anak-anaknya. Tuhan berkata, apa yang telah kau lakukan dengan hidupmu dan tugasmu dan setiap talenta yang kuberikan. Termasuk waktu. Aku memberi waktu dan setiap kesempatan. What have you done? Apa yang sudah kau lakukan? Kalau kita tidak melakukan dengan benar. Kalau kita berkata, medium rare Tuhan. Hidupku ini medium rare Tuhan. Sanfenso. 30%. Apapun yang kau percayakan, semua hasilnya 30%. Paling-paling medium saja. Atau medium well 75%. Tuhan tidak terima, Tuhan hanya terima well done. Terakhir dia akan berkata, baik sekali perbuatanmu, bahasa Inggrisnya, well done my servant. Sama Tuhan itu harus tuntas. Pernikahanmu tuntas. Parentingmu tuntas. Karena hidup kita ini cuma sementara. Tamasya sesungguhnya di sorga. Whatever you do in your life, make it 100% your commitment. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan setengah-setengah. Ya, semoga ini jadi berkat. Karena tahun kemenangan kalau tidak dibenahi dengan pengetahuan, dia akan menjadi angan-angan. Tapi setelah Anda dapat peluru ini peluru keberhasilanmu. Semoga tahun ini adalah tahun kemenanganmu dan tahun berkat internasional dalam hidupmu. God bless you. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen, agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.